warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kelompok 4. Nah, bersama saya Anissa Kumalasari yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia jurnalistik, yaitu hukum dan etika media. Media memiliki peran besar dalam menyampaikan informasi kepada publik. Namun, kebebasan pers tidak bisa dijalankan tanpa batas. Ada hukum dan etika yang harus dipatuhi agar media tidak merugikan pihak lain. Hari ini kita akan membahas satu kasus yang cukup sering terjadi, yaitu pemberitaan identitas korban kekerasan seksual oleh media online. Pada hari ini, saya tidak sendiri teman-teman, saya akan ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat pakar dalam bidangnya. Ada Saudari Ponia. Halo Saudari Ponia. Kemudian ada Saudara Robi. Halo, saya Halo. Robi Segala. Baik. Nah, dalam dalam beberapa pemberitaan kasus kekerasan seksual, media sering sekali menyebutkan detail korban seperti inisial, usia, lokasi kejadian, bahkan latar belakang keluarga. Meskipun tidak menyebutkan nama lengkap, informasi tersebut dapat membuat korban mudah dikenali oleh lingkungan sekitar. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan yang sangat besar, teman-teman. Apakah pemberitaan tersebut sudah sesuai dengan hukum dan etika media? Nah, kita akan ke sudut pandang media dulu nih kepada saudara Robi. Nah, bagaimana sih Anda melihat kasus ini? Saudara Robi, dipersilakan. Menurut dalam praktik jurnalistik ya, sebenarnya sudah ada aturan yang jelas gitu, bahwa media wajib melindungi identitas korban kekerasan seksual sesuai dengan kode etik jurnalistik. Jika media tetap mengungkap detail sensitif, itu berarti medianya telah melanggar etika, berarti kan? Eh, dan bahkan bisa berujung pada pelanggaran hukum. Media seharusnya lebih fokus pada edukasi uh, dan pencegahan, bukan pada identitas korban gitu. Jadi menurut saya identitas korban itu seharusnya lebih dirahasiakan gitu. Oke. Oke, baik. Nah, kemudian saya ingin menanyakan lagi nih kepada saudara Robi. Apakah kebebasan pers ini bisa dijadikan sebagai alasan gitu? Menurut saya tidak bisa karena kebebasan pers tetap memiliki batas ya, yaitu hukum dan etika. Baik, saudara Robi, kita tahan dulu. Saya ingin mendengar nih dari perspektif saudari Ponia nih, sebagai masyarakat. Bagaimana sih pendapat Anda terhadap pemberitaan seperti ini, saudari Ponia? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebagai pembaca, saya tentu merasa prihatin ya. Alih-alih untuk membantu korban, pemberitaan itu justru bisa memperparah trauma terhadap korban tersebut. Nah, media itu seharusnya memberikan rasa aman, bukan membuat korban semakin tertekan. Jika media terus melakukan hal seperti ini, pasti kepercayaan masyarakat akan menurun. Oke, jadi apakah hal ini dapat memengaruhi nih pilihan media yang Anda konsumsi ini, saudari? Tentu ya, saya bisa menjadi lebih selektif ya, dan saya bisa menghindari media-media yang tidak beretika begitu. Oke, baik. Nah, kira-kira itu dari sisi hukum, apa resiko yang bisa dihadapi media jika melanggar etika ini? Saya akan ke saudara Robi dulu nih untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan saudara Robi. Oke, menurut saya media ini bisa mendapatkan sanksi
seperti teguran dari Dewan Pers, tuntutan hukum, atau penurunan kredibilitas. Selain itu, media juga bisa dianggap melanggar hak privasi korban yang dilindungi oleh hukum, gitu. Berarti menurut Anda pelanggaran etika ini bisa berdampak serius, Saudara? Oh, betul. Betul sekali. Karena kepercayaan publik hilang menurut saya sangat sulit untuk dikembalikan gitu. Oke, kita tahan dulu ya. Nah, menurut Anda nih, ada nggak dampak sosial dari pemberitaan seperti ini, Menurut saya Saudara? sebagai pembaca itu ada dampaknya. Korban bisa mengalami tekanan mental, rasa malu, dan dikucilkan oleh warga-warga sekitar. Sebagai masyarakat juga bisa salah memahami kasus karena informasi yang disajikan itu secara tidak sensitif. Oke, nah menurut Saudari Ponia nih, apakah ini sangat berbahaya nggak bagi masyarakat ini? Menurut pandangan saya itu sangat berbahaya ya, karena media ini bisa membentuk opini publik. Begitu. Begitu. Oke, terima kasih Saudari Ponia. Saya akan ke Saudara Robi. Saya ingin menanyakan nih, apa sih yang seharusnya dilakukan media agar tidak melanggar hukum dan etika? Menurut saya, medianya harus lebih memperketat proses editorial ya, dan memahami hukum pers dengan baik gitu. Lalu dari sisi masyarakat sendiri itu seperti apa ini, Saudari Ponia? Kalau untuk dari sisi masyarakat, tentunya masyarakat harus lebih kritis dan harus lebih berani untuk mengkritik media-media yang melanggar etikanya. Oke, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di episode podcast kali ini, Saudara Robi dan Saudari Ponia. Nah, berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pemberitaan identitas korban kekerasan seksual oleh media online merupakan pelanggaran terhadap hukum dan etika media. Media seharusnya melindungi hak dan martabat korban, bukan justru mengekspos identitas yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial. Pemberitaan yang bertanggung jawab harus mengutamakan kepentingan publik tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan. Dari dialog ini, kita belajar bahwa hukum dan etika media adalah pondasi utama dalam kebebasan pers. Media dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas informasi agar tetap berimbang, adil, dan bermartabat. Terima kasih kepada narasumber dan teman-teman yang telah hadir mendengarkan podcast ini. Semoga diskusi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya hukum dan etika media. Saya Anissa Kumalasari, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.